Shalom semuanya, jemaat Tuhan. Bisa melambaikan tangan dengan saya. Shalom semuanya. Kita akan mulai ibadah online kita bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu. Kalau sampai saat ini kami ada sebagaimana ada, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Selalu kami akan naikkan ucapan syukur kami ke rumah-Mu Tuhan sebagai korban syukur kami Tuhan. Tanda ucapan terima kasih kami atas semua apa yang Tuhan sudah beri. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan melimpah bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak akan khawatir. Sebab Tuhan senantiasa akan menolong dan memelihara kehidupan kita. Bisa katakan bersama-sama amin. Tepuk tangan bersama-sama. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi katakan, jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan khawatir, sebab Tuhan akan menolong dan memelihara kehidupan kita. Dia senantiasa bersama-sama kita. Katakan kiri kanannya, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di taman Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di taman Dia hiasi. Amin. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan sekali lagi, kamu jangan khawatir. Kamu jangan khawatir, burung di udara Dia pelihara. Kamu jangan khawatir, bunga di taman Dia hiasi. Kamu jangan khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di taman Dia hiasi. Amin. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan dengan iman, aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Yang tidak khawatir akan pertolongan Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita.
Karena Dia Allah yang luar biasa. Dia pencipta langit dan bumi dan tidak akan tergoyahkan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari dengan iman katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku, dengan keras, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yang dengan iman katakan, Shalala. Saya cinta Yesus, Shalala. Saya cinta Yesus, Shalala. Saya cinta Yesus, Shalala. Saya cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala. Saya cinta Yesus, Shalala. Saya cinta Yesus, amin. Shalala. Saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus. Setiap kita adalah anak-anak yang tidak dapat digoncangkan karena Yesus adalah Bapa kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama memberikan korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, kami mau katakan semuanya yang terbaik Tuhan beri bagi kami. Dan kami sangat percaya situasi apapun, musim apapun, Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami. Sebab itu, segala apa yang ada di dalam hidup kami daripadamu dan semua hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bawa korban syukur kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu.
Hidup kami ini pun daripada-Mu Tuhan. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, katakan semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari dengan segenap hati naikkan syukur-Mu, terima kasih-Mu. Tidak dengan tangan yang ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Katakan tidak dengan tangan yang hampa Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang semua kami miliki hanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya mari segenap hati katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu dan bagi untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Yang terbaik hanya bagi-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan, kan ku bawa, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Sekali lagi katakan kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan.
Mari kita yang menyadari akan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Angkat suaramu umat Tuhan, persembahkan korban yang terbaik bagi Allah kita, Raja dan Bapa kita yang tak tergoncangkan, sebab janjinya ya dan amin. Yesus, bawa hatimu, persembahkan korban syukurmu yang terbaik dari apa yang tak pernah kau lakukan. Buatlah sesuatu penyembahan yang terbaik dengan mengangkat suaramu. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Engkau yang mengasihi Tuhan, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Hanya Dia yang layak, Dia yang layak, Dia yang layak. Yesus yang layak disembah, Yesus yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Yesus yang layak terima korban syukur yang terbaik dari umat yang mengasihinya, yang mengalami setiap kebaikan yang Dia terima. Angkat suaramu hai umat Tuhan yang mengasihinya. Yesus, Yesus, Dia yang layak disembah, hanya Yesus. Sebab firman-Nya iya dan amin. Sekalipun kita tidak dapat melihat dengan mata kita secara jasmani, tetapi ingatlah bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan tetap iya dan amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari katakan dari awal.
dan kehidupan kita. Hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Sekali lagi katakan, namun hatiku tetap memandangmu, memandang padamu. Katakan, Kau ada untukku, Kau ada untukku, Kau ada untukku. Yesus, Kau selalu ada dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Bapa, kami meminta di dalam nama Yesus, karena kami tahu kami tidak mampu secara manusia. Oleh karena itu kami berseru kepadamu ya Bapa, kiranya Tuhan berkat-Mu turun atas kehidupan kami. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diberkatilah lautnya, diberkati tanahnya, diberkati udaranya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Pak Jokowi bersama Pak Maruf. Berilah kekuatan, kemampuan, kecerdasan untuk memimpin bangsa kami yang begitu besar ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kiranya kami minta juga berkat-Mu Bapa buat setiap kabinet dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami juga meminta di dalam nama Yesus, biarlah lawatan Tuhan terjadi bagi seluruh kota, desa, pulau-pulau yang ada di Indonesia. Lawatan Tuhan, berkat Tuhan, dan secara ekonomi kami percaya
Kami terus Tuhan meminta, biarlah pemulihan untuk ekonomi terjadi. Kami juga terus meminta di dalam nama Yesus, biarlah COVID-19 berlalu dari Indonesia, kesembuhan COVID-19 terjadi di Indonesia. Tetap kami Bapa meminta, biarlah kekuatan penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap perawat, baik dokter. Oh Tuhan, berkati mereka supaya mereka tetap dalam keadaan sehat. Baik juga Tuhan mereka yang sedang kena COVID-19 dimanapun mereka berada di Indonesia. Bapa lawat, berikan mereka kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota kami Tanjung Pinang Bapa. Kami tetap berkata shalom bagi kota kami di mana kami berada. Tuhan berkati kota ini Bapa, walaupun Bapa di mana beberapa hari hujan dan terjadi banjir melanda kota kami Bapa, tapi kami tetap bersyukur atas pertolongan Tuhan. Kami tetap bersyukur atas penyertaan Tuhan, dan kami berdoa biarlah berkati kota kami Bapa, lindungi kota kami Bapa, biar dari pemerintahan, penduduknya, baik secara ekonomi, baik secara masyarakatnya Bapa, semua Tuhan dilawat oleh Tuhan. Kami juga Bapa bersyukur buat baksos yang diadakan oleh GB My Home. Bapa, biarlah Tuhan ketika baksos ini Bapa, semua orang yang menerima di kota Tanjung Pinang diberkati di dalam nama Yesus. Diberkatilah mereka Bapa di dalam nama Yesus. Dan kami juga mengucap syukur karena Bapa Engkau juga pakai gereja ini Bapa menjadi saluran berkat, menjadi berkat bagi kota kami, kota Tanjung Pinang. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat GP My Home dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau Bapa memberikan mereka kekuatan, kesehatan. Biarlah juga Tuhan diberkati ekonomi, keuangan mereka Bapa, baik bisnis usaha mereka diberkati di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu JC. Oh Bapa, berkati juga mereka, baik juga orang tua yang usia lanjut. Tuhan berkati mereka Bapa, biarlah kesehatan senantiasa ada bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami Bapa, diberkatilah Pak Niko, diberkati Pak Johan, diberkati Bapak Gembala kami GB My Home Pak Irwan bersama Pak Anen. Biarlah pemeliharaan penyertaan Tuhan sempurna bagi keluarga mereka Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk diaken, pelayan Tuhan full time. Tuhan memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Setiap program gereja yang ada Tuhan berkati supaya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Bapa outside dan up, baik juga live streaming yang diadakan Bapa. Semua Tuhan diberkati dan semua Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami percaya Engkau baik, dan inilah doa pengharapan kami. Nyatakanlah dan kami akan melihat kehendak-Mu, mujizat-Mu nyata. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu sepanjang tahun 2020 Engkau menyertai kami. Bahkan kami boleh masuk di tahun 2021 dengan tanpa kurang satu apapun. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Bahkan hari ini Tuhan, dalam doa puasa kami Engkau berkarya, Engkau yang memberikan pengertian yang baru, hikmat yang baru, rancangan yang baru dalam kehidupan kami. Buat kami mengerti, kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba Tuhan untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan sabda-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan banyak menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, shalom. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom buat kita semua, dan saya percaya hari ini kita dalam keadaan yang sehat dan kuat Bapak Ibu Saudara. Nah, saya berterima kasih buat Bapak Gembala kita di tempat ini boleh memberikan saya kesempatan untuk mengisi doa puasa hari ini. Bapak Ibu Saudara, langsung saja saya akan bagikan temanya hari ini dalam doa puasa kita adalah ketenangan hidup. Nah, saya tahu dan kita Bapak Ibu tahu semua orang di muka bumi ini mencari dan mendambakan yang namanya ketenangan hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya dan Bapak Ibu Saudara pasti rindu hidupnya tenang, ya, damai, tidak ada yang mengganggu, tidak ada pengacau, tidak ada yang masalah yang kita hadapi. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkaca dari hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini, kita akan temukan ternyata
ketenangan hidup itu sangat jauh. Bahkan sulit kita dapatkan, bahkan sulit kita alami. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita bisa melihat ya, banyak orang yang mati bunuh diri, banyak orang yang merasa hidupnya sukar, bahkan apapun yang mereka punya itu tidak bisa membayar, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa membeli yang namanya ketenangan hidup. Nah, karena itu saya percaya di dalam doa puasa hari ini saya mau bagikan Bapak Ibu Saudara kenapa ketenangan hidup itu penting buat kita. Ya, terlebih lagi setiap orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus harus memiliki yang namanya ketenangan hidup. Ya, nah saya mau bahas dulu Bapak Ibu Saudara persepsi manusia pada umumnya tentang yang namanya ketenangan hidup. Ya, ini dari cara pikir kita sebagai manusia. Mungkin bisa dikatakan ya keinginan kita sebagai manusia memandang ketenangan hidup itu seperti apa. Ya, yang pertama, ketenangan hidup dapat kita miliki ketika kita banyak uang. Ya Bapak Ibu Saudara, secara duniawi pasti kita menganggap orang yang hidupnya tenang, orang yang hidupnya nyaman, tenang ketika kita memiliki banyak uang. Ya ternyata salah Bapak Ibu Saudara. Ya firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, ya boleh sama-sama kita buka. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi firman Tuhan di dalam Timotius ini berkata, ternyata akar dari segala kejahatan itu karena cinta uang Bapak Ibu Saudara. Yang bahkan dikatakan karena memburu, ya perhatikan baik-baik kata ini, memburu. Ya, jadi ada orang-orang yang memburu uang dan dikatakan telah menyimpang dari iman hingga menyiksa dan membawa duka bagi dirinya sendiri. Artinya apa? Menyusahkan dirinya sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan uang itu ternyata tidak ada ketenangan juga dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita menghabiskan waktu kita hanya mencari kantau ya, cuan dan cuan. Ya, ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita mencari Tuhan, ada waktunya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi saya katakan uang bukan segala-galanya. Uang bukan sesuatu yang bisa membuat kita menjadi tenang. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, ketenangan hidup didapat ketika kita memiliki pekerjaan atau karir yang baik. Ya, jadi persepsi manusia adalah mengatakan ketika kita memiliki karir yang baik, pekerjaan yang baik, itu sudah membuat hidup kita tenang Bapak Ibu Saudara. Sehingga orang manusia di mana-mana berlomba-lomba mencari supaya mendapatkan karir yang baik, pekerjaan yang baik, lompat sana lompat sini Bapak Ibu Saudara, mencari perusahaan yang lebih baik, mencari gaji yang lebih baik, mencari posisi jabatan yang lebih baik Bapak Ibu Saudara, sehingga menghalalkan berbagai macam cara. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua orang ingin karirnya baik, semua orang ingin punya pekerjaan yang baik, tapi itu bukan hal yang utama Bapak Ibu Saudara. Dan itu bukan alasan untuk membuat kita membuat hidup kita mendapatkan ketenangan ya. Karena firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat yang ke-26, boleh sama-sama kita buka. Ya, Matius 16 ayat yang ke-26 mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita habis-habisan mencari jabatan, kita sikut sana sikut sini untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, jabatan yang baik. Ternyata firman Tuhan mengatakan kita dapatkan itu pun apa gunanya kalau kita kehilangan nyawa kita? Amin. Enggak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketenangan hidup bukan karena karir, bukan karena pekerjaanmu baik, ya statusmu baik, itu kita perlu Bapak Ibu Saudara, tapi bukan itu ya, maksud saya bukan karena itu sehingga engkau menjadi tenang ya, salah satu faktor ya. Jadi yang ketiga, ketenangan hidup didapat ketika kita menghabiskan waktu kita dengan liburan, dengan jalan-jalan ya, kongko-kongko segala macam, dan kita merasa tenang. Enggak Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bisa liburan
kembali menjagarkan jiwa kita, menenangkan diri kita, ya mungkin menghilangkan stres. Tapi dengan berliburan yang berlebihan, terus liburan, kita bukan menjadi orang yang bisa hidup tenang. Ya bukan dengan jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, segala macam semua kita jalanin terus hidup kita tenang. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 5 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan berkata, Efesus 5 16 sampai 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Nah, jadi firman Tuhan di Efesus mengatakan jangan menyanyiakan waktu kita. Bukan berarti kita liburan itu menyanyiakan waktu. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita sedikit-sedikit minta liburan, sedikit-sedikit minta libur, orang cuti kita mau cuti, orang sana kita mau ke sana, enggak, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang liburan pun bisa meninggal, Bapak Ibu Saudara, ya. Liburan ke pantai tiba-tiba ada tsunami, ya Bapak Ibu Saudara, sia-sia semuanya. Ya, jadi saya percaya bukan itu juga yang membuat kita tenang. Bukan karena kita liburan harus ke Eropa, orang liburan ke Bali kita mau ke Bali, orang liburan ke luar negeri kita ikutan mau ke luar negeri, Bapak Ibu Saudara. Bukan itu, Bapak Ibu Saudara. Itu justru menyiksa kita. Ya, tabung uang banyak-banyak habis dengan liburan segala macam itu perlu, tapi sekali-sekali is okay. Dan harus sesuai dengan kemampuan kita, ya Bapak Ibu Saudara. Nanti saya akan bagikan lebih lagi. Yang keempat, ketenangan hidup didapat ketika kita hidup dalam pergaulan bebas. Nah, anak-anak muda seringkali merasa saya lebih tenang di luar daripada di rumah. Saya lebih tenang bergaul dengan teman-teman saya lebih tenang bergaul dengan orang-orang dunia. Ya, termasuk kita, Bapak Ibu Saudara, Enggak terlepas daripada itu. Mungkin kita yang sudah berkeluarga, kita yang sudah punya anak, punya istri, kita lebih cenderung lebih enak bergaul dengan orang dunia lah daripada dengan orang gereja. Kenapa? Terkadang kita merasa kecewa dengan orang-orang yang ada di dalam gereja. Itu tidak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sebagai hamba-hamba Tuhan, full timer, diaken, pengerja, kita juga perlu introspeksi diri. Apalagi saya tahu tahun ini kita dituntun oleh gembala pembina kita tentang yang namanya integritas. Ya Bapak Ibu Saudara, kita harus koreksi. Berapa banyak mungkin orang yang sudah sakit hati dengan perkataan kita. Berapa banyak orang yang sudah pindah gereja karena perlakuan kita. Nah, itu saya mau katakan, terkadang orang lebih berpikir, aku akan mendapat ketenangan hidup ketika aku bergaul bebas dengan di luar sana. Ya, anak-anak muda tidak mau diatur. Ya, harus baca firman Tuhan, nggak boleh merokok, nggak boleh minum minuman keras. Akhirnya mereka merasa aku nggak tenang, aku lebih tenang kalau aku ada di luar. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu bukanlah jawaban. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan memperingatkan setiap kita. Ya, bukan karena engkau ada di luar sana, engkau bebas melakukan apapun, engkau lebih memilih di luar sana karena engkau tidak mau diatur dan engkau tidak mau dididik di dalam gereja ini. Itu membuat engkau merasa aku lebih tenang. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Satu kali kita akan merasa waktu yang kita sia-siakan, pergaulan yang kita lakukan, apa yang kita tabur itu akan kita tuai, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau hari ini menyanyiakan hidupmu, masa depanmu di depan tidak ada harapan. Tetapi ketika kita memberikan waktu kita untuk Tuhan, memberikan hidup kita melayani Tuhan, kita siap dididik, kita siap diatur. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, masa depan kita penuh pengharapan di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi itulah persepsi manusia tentang yang namanya ketenangan hidup ya. Tadi yang pertama dikatakan ketika memiliki uang yang banyak. Ya, yang kedua ketika memiliki pekerjaan dan karir yang baik, yang ketiga ketika bisa jalan-jalan keluar kota, jalan-jalan liburan segala macam, dan yang keempat dengan pergaulan yang bebas. Nah, jadi itulah yang saya rangkum 4 persepsi manusia pada umumnya ketika mereka mengatakan aku bisa tenang dengan melakukan 4 hal itu. Aku bisa tenang ketika mempunyai 4 hal itu. Ternyata itu bukan jawabannya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi bagaimana caranya kita memiliki ketenangan hidup? Ya Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik bagaimana caranya kita memiliki ketenangan hidup. Ya, yang pertama ketika kita mau datang kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi yang pertama cara untuk kita mendapatkan ketenangan hidup adalah ketika kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan selalu terbuka buat kita Bapak Ibu Saudara.
Kadang kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Enggak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara. Yang betul adalah kita yang seringkali meninggalkan Tuhan. Betul apa betul? Nah, saya percaya ketika kita mau datang kepada Tuhan, ya, firman Tuhan dalam Matius 11 ayat yang ke-28, Bapak Ibu Saudara boleh buka. Matius 11 ayat yang 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Katakan amin. Marilah kepadaku. Jadi Tuhan mengatakan ketika engkau dalam keadaannya terpuruk, engkau dalam keadaan apapun, masalah, stres, depresi, datang dulu sama Tuhan. Katakan datang kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi Tuhan bilang datang dulu sama Tuhan, baru Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Katakan amin. Seringkali kita sudah mengeluh, kita bilang Tuhan meninggalkan kita bilang Tuhan jahat, kita segala macam lah kita bilang. Ya, Tuhan tidak baik, Tuhan meninggalkanku. Bapak Ibu Saudara, percayalah, dalam Matius 11:28 ini Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku. Artinya apa? Tuhan Kristus sudah mengundang Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita datang. Apapun keadaan kita hari ini, waktu kita datang kepada Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kelegaan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang sama Tuhan, kita akan dapatkan kelegaan. Nah, untuk datang kepada Tuhan, Bapak Ibu harus punya cinta yang besar sama Tuhan. Harus punya kerinduan yang besar sama Tuhan. Amin. Karena itu saya percaya kita imani firman Tuhan ini, dapatkan hikmat rema yang Tuhan beri hari ini. Kalau engkau ada masalah, datang sama Tuhan. Jangan datang sama dukun atau apapun segala macam, datang sama Tuhan. Ya, apapun keadaanmu, Tuhan terima. Sekalipun kau bilang, aku orang yang berdosa Tuhan, aku enggak layak di hadapanmu. Yang bilang kau enggak layak itu siapa? Tuhan atau kita? Betul Bapak Ibu Saudara, terkadang kita yang merasa enggak layak di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan bilang, marilah kepadaku. Engkau yang letih lemah lesu, engkau yang berbeban berat, datang kepadaku. Yang mau katakan amin. Haleluya. Yang kedua, bagaimana caranya kita memiliki ketenangan hidup di dalam hidup kita? Yang kedua adalah ketika kita mau menjadi pribadi yang mau dididik oleh Tuhan. Katakan yang mau dididik oleh Tuhan. Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Katakan amin. Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan," garis bawahi ini Bu, Bapak Ibu Saudara, "dan belajarlah padaku," kata Tuhan. "Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Jadi firman Tuhan mengatakan, ayo Bapak Ibu Saudara, belajar kepada Tuhan, belajar dari pribadi Yesus, belajar dari apa yang Tuhan firmankan, yang Yesus telah contohkan di dalam Injil. Bapak Ibu Saudara, lakukan. Amin. Saya percaya firman Tuhan di dalam Matius 11:29 mengatakan, dan hatimu dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kalau kita mau belajar di dalam Tuhan, kalau kita mau belajar dari pribadi Yesus, karena teladan yang sempurna adalah Yesus Kristus sendiri Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana caranya kita mendapatkan ketenangan hidup? Ketika kita hidup di dalam kebenaran. Katakan hidup di dalam kebenaran. Nah, firman Tuhan di dalam Yesaya 32 ayat 17, ya, firman Tuhan di dalam Yesaya 32 ayat 17 berkata, "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya." Ya, Yesaya 32 ayat 17 berkata, "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh yang namanya damai sejahtera, dan akibat kebenaran itu akan ada ketenangan dan ketentraman." Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan bagaimana kalau untuk kita bisa tenang, kita harus hidup di dalam kebenaran Bapak Ibu Saudara. Amin. Dimanapun kita berada, di perusahaan, di usaha bisnis, di dalam gereja, sekalipun kita harus hidup benar. Iya di atas iya dan tidak di atas tidak. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa kompromi. Nah, ini yang saya katakan, kenapa hari ini saya membagikan tentang firman Tuhan ini, karena saya percaya di tahun integritas ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini akan berlaku.
Ya, saya tahu di dalam 1 tahun full, mungkin dari Januari sampai dengan Desember tahun 2021 ini, Bapak Ibu Saudara, saya juga pasti akan mengalami yang namanya teguran demi teguran di dalam penyampaian firman Tuhan. Baik yang memberi firman Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang mendengar. Itu tidak terlepas mau gembala, mau pengerja, mau diaken, mau jemaat, mau full timer, semuanya akan mengalami yang namanya teguran demi teguran. Karena saya percaya integritas adalah sesuatu pondasi yang harus dimiliki setiap orang percaya. Dan saya tahu dan saya juga masih belajar Bapak Ibu Saudara untuk melakukan yang namanya integritas. Ya, tapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita bisa hidup tenang, kita harus punya yang namanya kebenaran. Ya, kalau kita mau hidup Bapak Ibu Saudara serupa dan segambar dengan Kristus, kita nggak bisa jauh yang dari namanya kebenaran. Dan kebenaran nggak bisa jauh dari namanya integritas Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Integritas berbicara tentang pondasi yang harus kita miliki bagi setiap orang percaya. Itu adalah dasar. Mungkin orang bisa melihat hamba Tuhan yang luar biasa, khotbahnya luar biasa, pengerja yang luar biasa, diaken yang luar biasa, diberkati, rumah tangganya bagus, akur segala macam. Tapi kita nggak melihat pondasi yang dia bangun. Amin. Terkadang di dalam kasar mata kita melihat, wah, hebat. Tetapi kita nggak tahu ternyata di luar dia berbeda Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena nggak punya integritas. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saya hanya mengingatkan kita memulai tahun 2021 ini, untuk kedepannya kita pasti akan banyak ditegur Bapak Ibu Saudara. Karena untuk melakukan integritas itu bukan hal yang mudah. Termasuk saya pun akan terus belajar untuk saya tetap berintegritas, iya di atas iya dan tidak di atas tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, integritas itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Ya, kemarin Pak Anen mengajarkan kita, Pak Irwan juga gembala kita sudah mengajarkan kita bagaimana apa arti integritas, bagaimana kita berintegritas. Tapi ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu harus kembali ingat. Ya, integritas itu berbicara tentang, kalau menurut saya integritas itu, kalau saya memandang integritas itu seseorang itu harus gampang ditebak. Katakan gampang ditebak. Artinya apa? Mungkin seperti, saya mau ajak misalnya si A saya mau ajak dugem nih. Pasti dia nggak akan mau. Gitu. Jadi orang tersebut sudah gampang menebak. Misalnya saya mau ajak Pak Eko nih, Pak Eko ayo kita minum minuman keras. Kita sudah tahu pasti Pak Eko nggak akan mau karena Pak Eko punya integritas. Jadi orang yang punya integritas itu sebenarnya orang yang gampang ditebak. Bukan berarti pasti bisalah dibujuk, pasti bisalah kita ajak, pasti bisa kita pengaruhi. Kalau orang yang mudah dipengaruhi artinya dia tidak punya integritas Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya percaya kebenaran akan membuat kita mengalami ketenangan di dalam hidup. Ya, dan integritas yang kita lakukan ini poin yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita memiliki ketenangan hidup ketika kita ada hidup di dalam kebenaran. Ya, itu tidak terlepas dari integritas yang saya sampaikan. Puji nama Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita memiliki ketenangan di dalam hidup ini? Yang keempat, ketika kita memiliki tujuan hidup di dalam Tuhan yang jelas. Artinya apa? Kita punya tujuan, kita punya destiny, dan kita sudah tahu dan kita sudah menggali apa sih sebenarnya tujuan hidup saya. Terkadang orang nggak bisa hidup tenang karena dia nggak tahu dia mau ngapain. Coba sana, coba sini, gagal segala macam. Dia masih mencari-cari dan dia nggak pernah tenang. Karena apa? Dia nggak tahu tujuan dia. Tujuan hidup dia di dalam Tuhan itu apa sebenarnya? Ya, ketika kita tahu Bapak Ibu Saudara, coba kita buka firman Tuhan dulu, 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat yang 9 berkata, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu dan keselamatan jiwamu. Mencapai tujuan. Ketika kita mencapai tujuan, kita menjadi tenang. Ya, tapi kita tidak akan bisa sampai ke dalam tujuan kita kalau kita nggak tahu kemana kita akan pergi. Apa yang akan kita tuju? Kita tidak akan pernah tahu. Tapi kita akan mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu, karena kita sudah tahu tujuan
kita berperang, tujuan kita fight itu untuk apa? Tujuan kita jalan ke sana itu apa? Kita nggak akan pernah tenang dalam hidup kita ketika kita masih salah jalan nggak ya? Bener nggak ya jalan ini? Aku coba jalan ini deh, ternyata salah. Balik lagi, aku coba jalan ini ternyata salah. Karena kita nggak tahu jalannya, karena kita nggak tahu tujuan kita itu kemana. Tapi ketika kita tahu, Bapak Ibu Saudara, tujuan kita di dalam Tuhan, saya percaya kita akan mengalami yang namanya ketenangan dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini tujuan hidupmu ditentukan dari apa yang kau pilih, apa yang kau lakukan hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara, kita tahu, kita bisa berdoa, kita bisa tanya Tuhan mau aku kemana? Passion, ini berbicara tentang passion, berbicara tentang destiny, apa yang Tuhan telah tetapkan kepadamu. Itu harus kita cari Bapak Ibu Saudara, sampai kita temukan. Dan saya percaya ketenangan itu, hidup itu akan ada di dalam kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mungkin firman ini buat kita semua bisa menguatkan, saling menguatkan. Saya tahu untuk melewati tahun 2021 ini memang gak mudah ya Bapak Ibu Saudara. Kita dengar corona tidak semakin baik, justru muncul varian baru. Tetapi firman Tuhan berkata orang yang berharap kepada Tuhan akan selalu dibarui kekuatannya. Ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya waktu kita berharap meletakkan harapan kita sama Tuhan dan kita melakukan yang namanya integritas, ikutin aja Bapak Ibu Saudara. Tuntunan demi tuntunan, firman demi firman yang akan disampaikan untuk mengoreksi kita. Jangan pernah sekali-sekali berpikir, firman itu bukan untuk saya, firman itu cocok buat si A, firman itu cocok buat si B. Waktu menyampaikan firman sengaja untuk menembak kiri, menembak kanan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu bukan peluru untuk kita tembak-tembak, saling menembak, saling menjatuhkan, enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi firman yang disampaikan itu pedang bermata dua untuk Bapak Ibu Saudara, untuk saya juga. Jadi yang mengoreksi, jangan lagi kita bilang pendeta itu ngomong seenaknya ya, dia aja nggak bisa ngelakuin ini, dia aja nggak bisa integritas, dia aja nggak bisa jujur, dia enggak. Bapak Ibu Saudara, bukan waktunya lagi di tahun ini kita seperti itu. Amin. Tapi tahun ini adalah bagaimana kita memperbaiki pondasi kita di dalam Tuhan dengan melakukan yang namanya integritas. Amin. Jadi nggak usah lagi kita ribut ngomongin gosip sana gosip sini, ya cari informasi, dia dipecat, dia bangkrut, dia cerai segala macam. Nggak waktunya Bapak Ibu Saudara. Tapi ini waktunya kalau engkau care dengan seseorang, kita tanya, kita doakan. Bukan kita tanya, kita tahu, kita gosipkan. Nggak Bapak Ibu Saudara. Ya, itu berbicara tentang mulut, ya, integritas. Kalau Tuhan percayakan kepada kita satu rahasia, kita doakan Bapak Ibu Saudara. Bukannya kita malah gosipin sana sini segala macam. Enggak waktunya lagi kita melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini saya mau tegaskan kembali, ini adalah tahun di mana kita membangun pondasi yang lebih kuat di dalam Tuhan. Waktu pondasi itu kuat, mau goncangan seperti apapun yang kita alami di tahun ini, kita tidak akan pernah goyah. Katakan amin. Kerajaan yang tak tergoyahkan di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau semakin serupa dengan gambaran Allah, itu tidak akan pernah kita capai kalau kita tidak punya integritas. Jadi integritas ini adalah salah satu cara atau salah satu jalan untuk kita menuju ke dalam kesempurnaan, serupa dengan segambar dengan Allah. Karena Allah kita, Yesus Kristus sudah memberi contoh kalau dia adalah orang yang punya integritas. Ya Bapak Ibu Saudara bisa pelajari dalam kitab-kitab Injil bagaimana Yesus bisa menjadi teladan. Yesus bisa memberikan teladan yang terbaik buat kita tentang yang namanya integritas. Amin Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Semoga semuanya diberkati dan mendapatkan rema dan tahun ini walaupun banyak firman yang nanti akan menegur kita, jangan pernah tersinggung, tapi justru kita harus terima firman menjadi rema dan itu menjadi kekuatan pondasi yang baru dalam kita menjalani tahun 2021 ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau mengajar kami kalau hari ini kami harus memiliki ketenangan hidup di dalam Engkau. Bagaimana kami tahu kami akan belajar daripada-Mu Tuhan. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan kami percaya apa yang Tuhan tuntun di tahun 2021 ini melalui gembala pembina kami, yaitu integritas. Kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, akan berusaha Tuhan, akan belajar hari demi hari untuk kami bisa terus
mencapai kesempurnaan, yaitu serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Ajar kami, didik kami, berikan kerendahan hati, kerelaan hati untuk kami dididik, untuk kami boleh belajar lebih lagi firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang meneguhkan hati kami hari ini dengan firman yang telah disampaikan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.